Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas masalah sudut pandang bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah tentang masalah sudut pandang. Jadi saya berharap kalian bisa memahami bahwa penilaian itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Oke, kita masuk ke topik pembahasan yang memiliki judul Fondasi Pemikiran Lebih Diutamakan Sebelum Membangun Sesuatu. Oke, kita masuk ke pengertian dulu ya. Nah, pengertian dari fondasi itu apa sih? Nah, fondasi itu kan biasanya terletak pada bawah ya, bagian bawah. Jadi sebelum bangun bangunan misalnya, maka fondasi itu diperlukan agar bangunan yang dibangun di atasnya memiliki bagian bawah yang kuat sehingga tidak akan goyang gitu. Kalau misalnya pada tumbuhan, bagian fondasi itu terletak pada bagian akarnya. Maka ketika ada cuaca buruk datang, maka tumbuhan tersebut dapat bertahan dari angin ataupun badai yang ada di atasnya. Kalau akar atau fondasi itu tidak kuat untuk menopang sesuatu yang ada di atasnya, maka kemungkinan besar akan roboh ataupun tidak mampu untuk mempertahankan eh, posisinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas fondasi dari pemikiran. Nah, kalau fondasi pemikiran itu banyak ya alasannya. Karena fondasi itu bisa dilandaskan dari berbagai aspek pendidikan. Misalnya dari sudut pandang agama, dari sudut pandang kesehatan. Karena itu terkadang bisa sama, tapi terkadang juga bisa berbeda. Karena kan ini berbeda sudut pandang. Gitu. Nah, kalau dari pemikiran itu macam-macam tadi. Sudah disebutkan bahwa misalnya kalau dari agama misalnya, setiap agama kan punya sudut pandang masing-masing tuh. Setiap agama memiliki kebaikannya masing-masing, sehingga fondasinya mungkin berbeda. Walaupun mungkin ada kesamaan seperti kedamaian, seperti cara beribadah. Nah, kayak gitu. Kalau di kesehatan beda lagi. Nah, makanya fondasi itu sangat penting ditanamkan sejak dini agar kedepannya atau saat membangun sebuah pemikiran ia tidak mudah untuk digoyangkan. Nah, ini juga sangat berhubungan ya, karena manusia itu berpikir dan memiliki kepribadian masing-masing dan sangat unik. Setiap manusia itu memiliki pemikiran masing-masing dan memiliki sudut pandangnya masing-masing, sehingga ketika manusia itu berpikir, maka hasil dari pemikiran itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Mungkin ada yang sama, tapi biasanya banyak yang berbeda. Maka dari itu, setiap fondasi itu harus dilandaskan pada sesuatu. Nah, alasan yang pertama tuh fondasi pemikiran itu penting diturunkan kepada anak. Karena ketika fondasi pemikiran itu tidak diturunkan, maka apa yang kita punya ini, nilai-nilai yang kita sudah pelajari atau kita percayai itu biasanya akan tidak maksimal gitu diturunkan pada anak. Karena kan anak kan sebenarnya adalah pewaris dari apa yang kita punya. Kalau disebut dalam bahasa Inggrisnya seperti legacy. Legacy itu kan pewaris. Jadi pewaris tidak hanya dalam bentuk genetiknya. Jadi kan kita kan kalau secara biologis itu bisa turunkan secara dari gennya. Gen kita kan XY dan pasangan kita yang perempuan tuh XX. Ketika diturunkan berarti gennya itu diwariskan. Nah, tidak hanya itu, ternyata dalam masalah pendidikan juga apa yang kita punya itu bisa diturunkan. Seperti nilai-nilai yang sudah kita pelajari, kayak kepercayaan yang kita telah anut, seperti agama misalnya, atau suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu, itu biasanya
bisa diturunkan kepada anak. Maka ini biasanya akan menjadi fondasi awal anak untuk eh, membangun masa depannya. Kalau misalnya fondasi dari orang tuanya yang kurang kuat, biasanya nanti akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Karena kan anak tuh biasanya mudah untuk belajar. Nah, ketika ia menyerap sesuatu yang mungkin bukan dari orang tuanya, nah kita mungkin biasanya bingung kenapa anak ini bisa begini. Oke, selanjutnya itu alasan berikutnya mengapa fondasi pemikiran itu sangat penting, karena fondasi pemikiran itu bisa membuat sebuah masyarakat itu bekerja. Jadi masyarakat yang bagus itu biasanya memiliki fondasi pemikiran yang kuat. Jadi ya bisa mempertahankan ide atau gagasannya. Kalau misalnya masyarakat itu tidak memiliki fondasi yang kuat dalam pemikirannya, biasanya akan mudah digoyangkan oleh pihak luar. Misalnya kita contohkan negeri kita, Indonesia. Indonesia memiliki fondasi pemikiran Pancasila. Apabila fondasi Pancasila ini tidak ditegakkan dengan baik, maka akan mudah untuk dipengaruhi. Apalagi dari nilai-nilainya, ketika kita tidak mengetahui, maka akan mudah untuk terjadi konflik. Semboyan utama kita misalnya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, walaupun berbeda tapi tetap satu. Nah, kalau ada masyarakat Indonesia yang tidak memahami nilai-nilai ini, maka akan mudah untuk diadu domba. Kita tahu bahwa Indonesia itu sangat luas. Tapi kalau misalnya dari setiap, karena luasnya tadi, setiap daerah itu memiliki pemikiran yang berbeda, tidak disatukan dengan semboyan tadi, Bhinneka Tunggal Ika, maka kita akan mudah untuk dipecah belah. Maka tadi fondasi pemikiran itu sangat diperlukan karena bisa berpengaruh terhadap masyarakat umum. Nah, selanjutnya karena tadi ya berhubungan karena masyarakat itu bisa meminimalisir atau menghindari konflik. Karena kan dengan tadi, kalau fondasinya sudah benar, misal dari agama, agama kan artinya tidak kacau kan. Kalau fondasi dari nilai-nilai agama ini tegakkan dengan baik, seharusnya tidak ada konflik antar agama ataupun antar budaya. Karena umat beragama itu seharusnya tidak kacau, tidak me, apa ya, memasarkan atau menonjolkan arti kata konflik. Karena konflik itu bagi orang-orang yang tidak memahami agama. Agama itu seharusnya membawa kedamaian. Itulah yang seharusnya menjadi fondasi pemikiran kita sebagai umat beragama. Misalnya seperti itu. Sebagai rakyat, sebagai sosial, kita semua bersaudara, satu tanah air. Nah, kalau misalnya kalau ada beberapa daerah yang tidak memahami nilai-nilai ini, apa yang akan terjadi? Akan mudah untuk terjadi konflik, akan mudah untuk diadu domba oleh pihak luar. Nah, itu karena fondasi kita tuh mungkin kurang kuat, kurang bisa ditanamkan, dan kita sendiri pun tidak memahami nilai-nilai tersebut. Nah, itulah alasan-alasan yang bisa saya jabarkan tentang fondasi pemikiran itu lebih utamakan gitu sebelum membangun sesuatu. Jadi kalau pemikiran udah kuat, maka kedepannya misalnya pembangunan berikutnya gitu, misalnya dari infrastruktur ataupun dan lain-lain lah, itu akan lebih mudah karena pemikirannya kita sudah dikuatkan gitu. Ya, mungkin sekian gitu bahasan sudut pandang yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran yang ada di video ini, maka itu semua berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua berasal dari diri saya sendiri. Di channel kita itu juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini
sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.